Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Oke, kita mulai lagi. Kita balik ke materi gitu. Jadi harapan saya sih ini lebih untuk mendalami sedikit aja. Tapi gini, konsep KPB adalah konsep yang sedikit banyak masih baru di kita, dan untuk materi ini terserahnya untuk satu kali pertemuan memang kayak kurang gitu. Jadi mungkin nanti bisa sambil nyari di informasi di tempat lain ya. Nah, saya jadi lebih mencoba merangkai secara garis besarnya saja gitu. Baik, kita mulai slide pertama. Jadi sebenarnya untuk kaitan dengan public-private partnership seperti ini gitu, atau versi Indonesia KPBU ya, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ini secara cikal bakal sebenarnya udah orde baru juga sebenarnya udah ada gitu. Meskipun waktu itu masih terbatas sama untuk tenaga listrikan gitu ya. Terus kemudian juga sampai dengan tahun 2015 yang kemudian memang dengan Perpres 35 ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan infrastruktur itu apa saja gitu. Tidak hanya yang sifatnya basic gitu ya, tapi juga ada infrastruktur yang sosial nanti masuk di dalamnya. Tentu dampak Perpres ini akan memberi pengaturan-pengaturan untuk public-private partnership itu bisa aplikatif di Indonesia. Gitu. Makanya kemudian peraturan turunannya dari Permen PPN, karena ini lebih banyak terkait dengan infrastruktur fisik gitu ya. Yang leadnya ada di Bappenas gitu. Makanya mereka yang banyak mengatur, termasuk juga Perka LKPP, pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk yang skema KPBU, secara bisnis proses untuk pengadaan siapa yang ditunjuk, itu juga tetap melalui lelang secara terbuka. Jadi nggak, nanti berbeda halnya dengan sifatnya penugasan. Nanti penugasan saya singgung sedikit di belakang. Terus bagi sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, karena kaitan dengan pendanaan tentu Menteri Keuangan juga mengatur terkait dengan bagaimana pembayaran ketersediaan layanan, fasilitas penyiapan, dan pelaksanaan transaksi proyek penjaminan. Nanti penjaminan kita di sesi berikutnya juga kita singgung ya di materi minggu depan. Dan kemudian juga dukungan kelayakan atas proyek KPBU, karena ketika KPBU itu ditandatangani ada proyek perjanjian kerjasama, pemerintah juga memberikan support gitu. Ada yang lewat pendanaan kelayakan proyek, ada penjaminan itu sendiri, ada yang model project development fund (PDF) ya. Nah, kita ke slide berikutnya terkait dengan landasan hukum. Nah, ini Perpres 38 ya, yang existing gitu ya. Peraturan Menteri Bappenas dan peraturan Kepala LKPP. Cuma mungkin yang perlu di-highlight di sini, ini peraturan terkait dengan tadi pembayaran peraturan Menteri Keuangan juga sebenarnya banyak gitu. Cuma untuk yang ini belum saya masukin ya. Nanti bisa dicari lebih lanjut. Nah, perbedaan pokok, makanya tadi saya dengan adanya Perpres 38 ini untuk KPBU ini menjadi signifikan karena apa? Infrastruktur dasar yang tadinya hanya dikerjakan, namun kemudian dengan adanya Perpres 38 ini kemudian ada juga infrastruktur ekonomi. Nanti secara detail di slide berikutnya juga akan diketahui proyek apa saja yang bisa dilakukan model KPBU. Artinya nggak semua infrastruktur itu serta-merta bisa di KPBU-kan gitu ya. Kalau menurut Perpres ini sekitar ada 19 infrastruktur yang bisa dibangun dengan metode KPBU. Terus hal pokok berikutnya adalah diperkenalkan bentuk pengembangan investasi berupa pembayaran tarif dan dari end user
Ini ujungnya tarif ya. Dan pembayaran ketersediaan layanan yang kita kenal sebagai viability payment. Sebentar. Nah, terkait dengan dua hal tersebut itu, nanti kalau emang mau mendalami lebih lanjut terkait Perpres ini, bisa download Perpresnya ya, nanti bisa dibaca lebih detail kira-kira. Meskipun nanti yang kita bahas di sini juga mungkin udah men-capture semua atas isu ini ya. Tapi kalau maunya lebih mau dalam lagi nggak, nanti bisa di-download aja Perpresnya. Terus kemudian kita lihat sebenarnya latar belakang kenapa KPBU menjadi salah satu alternatif skema pendanaan itu. Tentu kalau apa yang disampaikan dalam presentasi ISIDES ya di workshop unit gitu ya. Yang pertama tentu kita lihat kondisi Indonesia yang masuk dalam kelompok negara middle income countries ya, middle income trap gitu kan. Di mana kalau menurut data ini kita akan keluar di tahun 2034 gitu. Nah, kita middle income trap itu sendiri apa gitu. Jadi kalau middle income trap lebih kepada kira-kira kondisi di mana level kita adalah untuk saat ini adalah lower middle income country gitu. Jadi negara berpenghasilan pendapatan menengah tapi paling bawah gitu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya pada level-level tertentu untuk pengembangan industri yang sifatnya value added gitu, ada industri yang mempunyai nilai tambah itu akan lebih kompetitif gitu. Lebih kompetitif yang dampaknya adalah apa namanya? Kebutuhan untuk pembayaran upah karena sifatnya industri padat karya sudah tidak memungkinkan lagi gitu loh. Makanya harus ada scale up gitu, ada peningkatan harusnya gitu. Nah, pada sisi yang lain, pada level tersebut kayak negara kita itu juga untuk pengembangan industri maju, industri yang high tech gitu ya, high teknologi itu belum semasif apa yang ada di misalnya kayak Korea, Jepang, atau mungkin Taiwan, Korea dan Hong Kong gitu, belum se-advance mereka gitu. Nah itulah makanya kita terjebak dalam kondisi negara menengah tersebut. Dan ini tentu harus di breakthrough gitu supaya ada perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan cara meningkatkan inovasi skema pendanaan karena nggak mungkin kita mau membangun industri kita semakin baik tanpa adanya support dari pemerintah atas pembangunan infrastruktur dan industri. Nah, tentu ini makanya kemudian, namun pada sisi yang lain gitu ya, atau lihat di gambar yang ketiga, kebutuhan atas pembangunan infrastruktur untuk mensupport industri kita sangat terbatas gitu, baik dari sisi pendanaan maupun kapasitas fiskal pemerintah untuk mengekspor lebih lanjut atas kebutuhan tersebut. Gitu. Jadi kalau lihat di sini, estimasi pemerintah hanya mendanai sekitar 37%, lainnya oleh swasta dan oleh BUMN, State Owner Enterprises. Nah itu. Nah ini makanya kemudian KPBU menjadi salah satu alternatif yang diperlukan. Karena untuk kondisi tahun 2020 sampai 2024 sesuai RPJMD ini, fokus pemerintah adalah apa? Pemulihan penanganan COVID ya, COVID dan PEN itu ya, pemulihan ekonomi nasional itu yang fokus pemerintah sebagian besar masuk ke sana itu. Nggak dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dari sisi bagaimana perekonomian masyarakat kita makin berkembang sebagai dampak dari adanya COVID ini.
Terus selanjutnya kita lihat di RPJMN 2020-2004 gitu ya. Kerangka pendanaannya yang pertama memperkuat kualitas alokasi pada prioritas. Nah, ini prioritas maksudnya proyek-proyek yang ditentukan dalam RPJMN ini. Gitu. Fokus pada pendanaan prioritas khususnya major project. Gitu. Yang kedua memperbesar kapasitas pendanaan. Nah tadi kalau lihat di slide sebelumnya bahwa kapasitas pendanaan pemerintah yang terbatas tersebut, maka salah satu opsinya adalah bagaimana mendorong pemerintah mendorong pihak swasta dan juga BUMN untuk lebih banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Meskipun yang menjadi catatan di sini adalah pemerintah tetap bertanggung jawab atas pencapaian output dan layanan tersebut. Jadi tidak serta-merta nanti proyek KPBU ini berjalan, pemerintah lepas tangan, gitu. Tetap ada tanggung jawab pemerintah di situ. Terus kemudian mendorong inovasi skema pendanaan, itu creative financing itu banyak yang sedang dikembangkan. PINA yaitu pendanaan infrastruktur non anggaran. Ini mirip-mirip KPBU. Kalau KPBU tapi masih ada semacam dukungan pemerintah atas KPBU. Untuk yang PINA ini benar-benar bebas dari APBN atau APBD. Jadi lebih semacam ya namanya udah non anggaran ya, tentu tidak terkait dengan APBN maupun APBD. Terus blended finance kalau nggak salah udah pernah saya singgung sebelumnya. Kira-kira gampang contohnya misalnya dibangun jalan tol 500 kilo gitu, ya, 500 kilo lah, taruhlah begitu ya. Nah itu nanti sumbernya bisa nggak dari satu pendanaan aja, mungkin bisa dari rupiah murni, bisa dari PHLN gitu ya, bisa juga dari KPBU dan mungkin dari Pemda. Jadi ini blended finance. Terus berikutnya memperkuat delivery mechanism. Jadi lebih ke bagaimana menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan major proyek sebagai alat kendali, lebih ke outputnya terdelivery dengan lebih baik. Nah kita lihat di sini gitu, kerangka dasar pendanaan yaitu dari pemerintah. Nah, ini fokusnya untuk apa aja? Fokus fungsi absolut pemerintah antara lain politik hankam, lebih ke fungsi-fungsi pokok, fungsi-fungsi dasar pemerintah pusat, politik hankam, apalagi pendidikan itu ya, kesehatan, perumahan dengan standar pelayanan minimal. Terus pada BUMN juga diberikan penugasan khusus oleh BUMN. Nah, penugasan khusus itu misalnya yang sudah jadi saja ya, pembangunan jalan tol Sumatera gitu. Dilakukan penugasan khusus kepada PT Hutama Karya untuk membangun ruas jalan dari misalnya Bandar Lampung sampai dengan misalnya Palembang gitu, dan seterusnya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Yang penting jalan itu terbentuk dulu, nanti dampaknya tentu ada mobilitas penduduk dan juga barang sehingga pertumbuhan ekonomi bergerak. Meningkatkan pelayanan masyarakat tentu kalau kayak jalan tol Sumatera itu yang misalnya dari Lampung sampai dengan Jakarta selama ini mungkin sekali 8 sampai 7 jam, sekarang bisa lebih dipersingkat gitu. Kemudian baru KPBU, bersama pemerintah badan usaha dan juga PINA, pembiayaan investasi non anggaran. Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan ekonomi. Jadi ini lebih kayak secara ekonomi itu potensial, tapi mungkin dari sisi finansialnya belum gitu kan. Makanya supaya ini berkembang, maka perlu ada support. Terus kita selanjutnya, nah ini lihat perbandingan pendanaan di beberapa sektor Indonesia dengan negara-negara benchmark. Gitu. Jadi, nah kalau kita lihat di sini ya, kita lihat sisi pemerintahnya saja. Untuk bandara itu ya 81% full oleh pemerintah ya. Kalau yang untuk oleh BUMN baru 4% gitu ya. Untuk yang swasta malah kosong sama sekali.
Terus yang pemerintah KPBU baru 14% gitu, dan seterusnya. Kira-kira perbandingannya kayak gitu ya. Terus kita lihat di cakupan proyek KPBU gitu ya, ini sesuai dengan Permen BPN 4 tahun 2015. Ada 19 sektor infrastruktur, yaitu yang pertama terkait dengan konektivitas, transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi terbarukan, gitu ya, konservasi energi, telekomunikasi dan informatika. Terus pada fasilitas perkotaan ada air minum, pengolahan limbah, gitu ya, baik setempat maupun terpusat, kemudian pengelolaan sampah, sumber daya air, fasilitas perkotaan dan perumahan rakyat. Terus kemudian fasilitas sosial, bisa pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya serta kawasan dan kesehatan. Jadi contoh ini di bawahnya ada yang terkait dengan konektivitas, misalnya jalan non tol JNT ya, Riau, ini LRT, Medan, Pelabuhan Bau-Bau, terus Palaparing Barat, Timur dan Tengah. Terus yang terkait dengan apa ini? SDM, SPAM itu sistem pengolahan air minum ya, Umbulan. Ini ada di Malang gitu ya. Ini udah jalan. Rumah RSU Sidoarjo dan ekspansi lapas Nusa Kambangan. Nah, terus kita lihat modalitas pembangunan infrastruktur gitu kan yang ada di Indonesia. Kalau untuk yang APBN APBD, teman-teman pasti sudah sangat paham gitu ya, karena udah 2,5 tahun belajar tentang APBN. Tentu wujudnya karena infrastruktur masuk ke belanja modal gitu ya. Belanja modal itu dalam konteks untuk pembangunan awal fisik sampai dengan selesai gitu ya. Namun kemudian untuk pembiayaan rutin atau operasional itu masuk ke kelompok belanja barang gitu ya. Itu yang dilakukan tiap tahun oleh KL gitu kan. Kalau modal kan untuk yang modal itu kebutuhan untuk modal infrastruktur hanya sekali-kali gitu. Misalnya gedung G misalnya, G udah ada ya di stan. Misalnya bangun M ya, di stan dibangun itu udah selesai, kemudian kebutuhan operasional. Nah ini kebutuhan operasional tentu tidak semata-mata untuk kayak pemeliharaan secara ini aja bangunan, tapi juga termasuk di dalamnya. Misalnya kayak untuk kebutuhan bagaimana instalasi listriknya, air gitu ya, pembuangan, terus sampah gimana, terus juga pemeliharaan fisik bangunan, pemeliharaan keamanannya dan semacamnya. Terus juga pada sisi BUMN juga tadi sebenarnya sama di RPJMN ya juga dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dan kemudian ini yang kita bahas nanti terkait dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau kalau di luar disebutnya public private partnership dan swasta. Terus kemudian kita lihat sumber pembiayaannya. Ini APBN APBD untuk infrastruktur menanggung 100%. Kalau BUMN, nah ini bisa internal dan BUMN, pinjaman dan PMN. PMN penyertaan modal negara. Ini kaitannya dengan penugasan. Terus untuk yang KPBU 100% untuk dana dari badan usaha atau badan usaha dengan pemerintah. Nah ini 100% juga dalam artian badan usaha itu kan nanti bisa berasal dari pinjaman gitu ya. Pinjaman atau utang, tapi utang untuk badan usaha ya, bukan utang ke pemerintah gitu. Mungkin agak dibedakan di sini. Dan satu lagi bisa dari kerjasama dengan badan usaha lainnya. Nah, untuk penanggung resiko siapa? Untuk yang infrastruktur untuk pusat ataupun daerah ya tentu pemerintah pusat atau daerah. Tapi untuk yang KPBU adalah pemerintah dan swasta. Ini nanti di PKS-nya perjanjian kerjasama dibunyikan mana yang menjadi risiko pemerintah pusat, misalnya risiko politik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan juga pada sisi yang lain menjadi tanggung jawab swasta, misalnya dari desain sampai dengan pemeliharaan. Beban fiskal tentu 100% untuk yang baik APBN APBD, untuk yang KPBU
bergantung pada kebutuhan pemerintah dan penjaminan. Terus orientasi pengusahaan sama kepentingan umum semua, dan tapi untuk yang KPBU ada untuk kepentingan finansial gitu ya. Dukungan pemerintah pusat. Kalau untuk yang KPBU ada VJF, dukungan kelayakan, penjaminan pemerintah, dan pendampingan transaksi atau PDF. Pengembalian investasi, karena untuk yang bersumber dari APBN atau APBD tentu tidak ada pengembalian. Tapi untuk yang KPBU ada pengembalian gitu. Siapa yang mengembalikan? Kalau yang untuk end user pakai tarif, untuk yang availability payment itu dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun Pemda, yang dibayar pada siapa? Kepada badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan KPBU. Kendali atas aset untuk yang APBN dan APBD tentu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau yang KPBU gimana? Bergantung pada perjanjian kerjasama gitu. Tapi secara umum, karena dari proses pengadaan sampai dengan pemeliharaan itu masih di ranahnya swasta yang ditunjuk itu, maka pengakuan aset itu di badan usaha yang melakukan proyek KPBU gitu. Jadi bukan di pemerintah sampai dan terjadi serah terima. Namun demikian, ada perjanjian bahwa aset yang dikelola oleh badan usaha tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kita lihat perbedaan skema KPBU dan konvensional. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada dua sisi ya. Yang sisi sebelah kiri, yaitu yang proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Gitu. Pemerintah ya. Kalau umpamanya gini, berarti kita lihat bahwa untuk proyek infrastruktur, kalau umpamanya dana APBN, kita lihat bahwa dari penyediaan desain, terus konstruksi, terus operasi dan maintenance, itu pemerintah menunjuk badan perusahaan-perusahaan masing-masing. Namun untuk yang KPBU ya, untuk yang KPBU pemerintah cukup menunjuk satu project company yang di dalamnya menjadi tanggung jawab project company untuk mengkoordinirnya gitu. Jadi pemerintah nggak mau tahu sama bagaimana proses desainnya, terus konstruksinya mau pakai apa gitu, terus mau berapa lama gitu ya. Terus juga operasional dan pemeliharannya gimana, pemerintah nggak mau tahu. Yang penting layanan atas proyek yang di KPBU kan tersedia. Misalnya untuk pembangunan rumah sakit ya, gitu ya. Nah itu tentu ada desain-desain khusus terkait dengan laboratorium ataupun untuk ruang operasi atas rumah sakit yang secara spesifik membutuhkan perhatian khusus, bahkan sampai dengan suhu ruangan. Nah, pemerintah nggak mau tahu, yang penting ketika ada orang masuk rumah sakit dan operasi, masyarakat yang menerima layanan tersebut akan nyaman gitu, akan nyaman, dioperasi dengan baik dan mudah-mudahan sembuh gitu dan sehat. Nah, di luar itu, ketika layanan sudah diterima, pemerintah sudah merasa cukup. Teknisnya gimana? Nggak mau tahu. Misalnya, pas kalau kemudian ada operasi, listriknya mati, pemerintah nggak mau tahu. Yang penting operasi itu selesai, dapat dilaksanakan. Masalah sumber daya ketika mati itu mencari apakah mau pakai genset ataupun gimana, nggak mau tahu. Yang penting operasi bisa diselesaikan. Terus kita lihat bagi sisi perbandingan cost yang keluar. Jadi untuk yang biaya konstruksi ya, pada sisi biaya konstruksi yang bersumber dari APBN ataupun APBD konvensional ya, ini terdapat potensi terjadinya cost overrun, biaya membuka gitu.
Kenapa membengkak? Karena bisa jadi gini, karena perusahaan yang ditunjuk itu masing-masing, misalnya desainnya kayak gini. Pas kemudian pas dilakukan konstruksi, ternyata mungkin tingkat kemiringan tanah yang udah diukur dengan baik di desain, ternyata dalam prakteknya nggak sama. Atau mungkin separuh miring, separuh enggak. Gitu. Atau mungkin separuh ternyata timbunan. Nah, tentu dampaknya apa? Ketika konstruksi, biaya mungkin menjadi bengkak gitu, atau overrun, cost overrun tersebut. Gitu. Nah, kemudian juga, kurang gede ya, sorry. Oke, sini. Nah, kemudian, gitu ya. Tadi biaya konstruksi kemungkinan ada membengkak, termasuk juga sampai dengan pemeliharaannya. Misalnya, kalau dalam jangka panjang, ternyata konstruksi itu diperkirakan misalnya bisa 20 tahun, ternyata karena apa namanya, ininya nggak sama gitu ya, pelaksanaannya nggak sama, mungkin pada tahun ke-10 udah mulai banyak kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk dampaknya ya tadi adanya biaya yang bengkak tersebut. Terus resiko kontrak, yaitu kontrak konstruksi dan kontrak operation dan maintenance. Ini juga karena mungkin pembangunannya kurang bagus di awal gitu ya, maka dampaknya adalah adanya potensi terjadi risiko tambahan biaya gitu. Karena yang tadi estimasi 20 tahun tetap baik, ternyata tahun 10 hari udah banyak yang rusak. Dan ini menjadi beban pemerintah. Nah, pada sisi yang KPBU, kita lihat di sini bahwa pemerintah pada tahap konstruksi sama sekali tidak ada uang yang keluar gitu ya. Sampai dengan biaya pemeliharaan itu pemerintah sama sekali tidak melakukan pembayaran sama sekali, baik pusat ataupun daerah. Namun kemudian ketika ini sudah berjalan, tentu nanti ada namanya pengembalian ya, gitu. Kalau di sini disebut anuitas ya, pengembalian yang dilakukan mungkin oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung juga siapa yang melakukan kontrak KPBU dengan badan usaha, gitu ya. Kalau pemerintah pusat, daerah-daerah, gitu ya. Tinggal nanti lihat kemampuan daerah itu berapa tahun untuk pengembalian atas proyek KPBU tersebut. Misalnya, kalau contoh real ya, kayak Pemda Badung, minta dibangunkan jalan non-tol, JNT ya, jalan non-tol di Kabupaten Badung, biayanya misalnya sebesar 500 miliar ya. Nah nanti Pemda Badung tersebut nanti akan melakukan perjanjian kerjasama dengan badan usaha yang telah ditunjuk, termasuk juga kesanggupan pengembalian. Ini yang merah atas ini pengembalian ya, pengembalian bagi Pemda Badung untuk mengganti, bahasanya gitu, mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh badan usaha. Ini dalam hal melalui metode tadi penyediaan layanan atau equality payment, nah, kayak gitu. Kalaupun tarif tol juga pakai model tarif juga, kalau kebetulan usernya adalah end user juga nanti metodenya kurang lebih sama gitu. Cuma nanti kan pasti harus di-pull ke salah satu penanggung jawab PJBK-nya siapa gitu. Nah, kita lihat di sini berikutnya adalah perbedaan skema KPBU baik KPBU dan konvensional. Tadi kayaknya sebelumnya juga sudah dibahas. Sumbernya kalau yang KPBU tentu tidak menyediakan 100%. Nanti tinggal lihat dukungan pemerintah yang diberikan apa. Apakah tadi penjaminan, apakah mungkin juga VGF ataupun yang PDF. Lihat skema pendukungan pemerintah tersebut. Terus untuk yang KPBU terkait resiko ditanggung seluruhnya oleh swasta, sedangkan yang pemerintah resiko ditanggung oleh pemerintah dan APBN. Jadi kalau untuk yang resiko ini tentu kita tahu bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ada masa pemeliharaan setelah proyek selesai. Berapa bulan rata-rata? Sekitar maksimal 3 bulan ya. Artinya ketika membangun gedung pemerintah dibangun selesai,
pada bulan taruhlah September ya. Oh, enggak, sorry. Nanti lihat-lihat pendananya, bisa yang multi years ataupun yang single years. Kalau umpamanya multi years, tentu nanti gampangnya ketika proyek tersebut sudah diserah terimakan, tahun keberapa pun itu terjadi, maka kemudian ada masa pemeliharaannya. Nah, kalau secara umum biasanya rata-rata 3 bulan gitu ya. Nah, selama 3 bulan itu sudah selesai, kalau ada setelah 3 bulan pemeliharaan itu selesai, misalnya tadi September udah rampung ya proyek tersebut, berarti Oktober, November, Desember. Nah, ketika Desember udah ternyata dalam masa pemeliharaan tidak ada komplain dari usernya, misalnya pemerintah pusat ataupun daerah, maka selesailah tanggung jawab penyedia infrastruktur tersebut gitu. Nah, namun untuk yang KPBU ini tidak gitu. Resiko konstruksi seluruhnya ditanggung oleh swasta. Gitu. Karena apa? Sejak dari desain, terus konstruksi sampai dengan operasi dan pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab swasta. Gitu. Nah, terkait fokus pengadaan pada KPBU itu lebih ke sifat layanannya, bagaimana layanan itu tersedia. Gitu. Kalau banyak kasus yang tadi Pemda Badung, jalan non-tol itu bagaimana tersedia dan tidak ada komplain dari masyarakat. Untuk yang rumah sakit misalnya ya tadi layanan rumah sakit atas warga masyarakat bisa maksimal dilakukan. Gitu. Masalah bagaimana badan usaha itu menyediakan itu urusan lain. Nah, berikutnya kontrak tunggal. Kayaknya dari atas sudah kita singgung. Kalau yang PBU, kontrak tunggal semuanya dari kegiatan desain, build, finance, maintenance, dan operasi. Untuk yang pemerintah pusat harus mengadakan kontrak terkait masing-masing ya, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan serta layanan tambahan. Nah, untuk yang APBN ini bisa jadi konstruksi, operasional, dan pemeliharaan ini maksudnya gini, proses pengadanya bisa berkali-kali gitu ya, bisa berkali-kali. Karena masyarakat harus ditunjuk, lihat-lihat juga jenis besaran kontraknya gitu. Kalau bisa dilakukan penunjukan langsung, kalau harus lelang terbuka. Artinya apa? Dampaknya tentu karena proses lelang itu juga bertahap dan banyak tahapannya harus dilalui, maka hal ini juga akan menambah cost tersendiri gitu ya. Risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh swasta untuk yang KPBU. Untuk yang pemerintah, risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh pemerintah. Ya, itu tadi. Karena ketika bangunan sudah selesai, maka kemudian kalau banyak pada tahun kedua, barang tersebut sudah mulai rusak, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya apa? Ada biaya tadi, cost overrun atas biaya operasional gitu. Karena sebagian masuk untuk perbaikan. Gitu. Padahal misalnya itu harus untuk sifatnya untuk perawatan rutin. Nah, kemudian dampak dari adanya karena semua untuk yang KPBU ya, untuk semua resiko ini ditanggung oleh badan usaha atau swasta yang memenangkan KPBU tersebut, maka persaingan yang kompetitif memungkinkan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh badan usaha. Karena apa? Target dari badan usaha itu pasti memperoleh apa? Untung gitu atau laba gitu ya. Kalau umpamanya dia banyak pemborosan ataupun mungkin dia nggak bisa efisien, maka kemudian yaitu biaya-biaya akan membengkak. Nah, untuk mereduksi gitu ya, mereduksi adanya tambahan biaya tersebut, baik dari sisi operasional, pemeliharaan dan semacamnya itu, maka kemudian harus dilakukan inovasi-inovasi yang lebih canggih gitu. Jadi nggak itu aja gitu. Jadi memungkinkan biaya ditekan seminimal mungkin. Terus bagi sisi pemerintah ya keterbatasan inovasi yang dilakukan oleh badan usaha karena desain dibuat oleh pemerintah gitu ya. Misalnya bangun gedung ya meskipun bisa oleh pihak ketiga ya karena pemerintah juga ada keterbatasan pendanaan tentu berdampak juga pada output yang dihasilkan. Nah, yang terakhir terkait dengan transparansi akan mengurangi intervensi politik dan meningkatkan value for money bagi masyarakat. Nah, bagi sisi pemerintah tentu lebih rawan atas intervensi politik. Ini maksudnya apa? Misalnya, nah ini contoh di daerah aja ya. Kalau misalnya suatu bupati
udah 2 periode. Kemudian periode selanjutnya pasti harus ganti kebijakan. Kalau kebetulan memang penggantinya adalah mungkin misalnya merupakan lawan politik dari pejabat sebelumnya, dan kebetulan juga DPRD-nya anggotanya yang menyokong bupati baru tersebut itu lebih kuat, ada kemungkinan proyek yang sedang dijalankan bisa berhenti gitu. Atau bisa dikatakan tidak prioritas lagi, nggak berhenti total tapi nggak prioritas gitu. Mungkin jadi kayak penyediaan asal-asalan aja gitu. Tapi untuk yang KPBU enggak gitu. Karena apa? Yaitu gampangnya pemerintah yang tuntut dari swasta tersebut adalah apa? Ketersediaan layanannya gitu. Jadi kalau umpamanya karena proses dilakukan secara fair gitu dan transparan, tentu proses itu dari awal sampai akhir akan kelihatan gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, mengapa perlu KPBU? Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kalau kita kemarin udah belajar di depan, bagaimana utang pemerintah timbul, emang KPBU dalam tanda petik merupakan angin segar bagi pembangunan infrastruktur kita. Gitu. Karena apa? Yaitu dana yang keluar dari APBN atau APBD adalah seminimal mungkin. Terus selanjutnya KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik, gitu ya. Nah, ya tadi karena kalau kita belajar dari kemarin sumber pendanaan ini kan baru apa? Rupiah murni ya, PHLN, PHDN, terus apa? Kalau yang infrastruktur kaitannya dengan SBSN gitu ya. Hibah langsung kalaupun mau dimasukkan gitu ya. Itu, jadi cuma 5. Dengan adanya KPBU ini menjadi salah satu sumber alternatif pembangunan infrastruktur itu. Melibatkan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan itu. Karena nanti kaitannya gini, kalau untuk terkait dan usulan skema KPBU nanti kita ada yang namanya skema solicited, artinya yang bersumber dari inisiatornya adalah pemerintah pusat, dan ada yang unsolicited, gitu. Artinya yang bersumber dari badan usaha gitu, atau swasta. Gitu. Nah, kemudian skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Nah, inilah yang tadi sudah disinggung bahwa karena KPBU itu memberikan tanggung jawab kepada perusahaan swasta yang ditunjuk, dan prosesnya itu dari desain sampai dengan pemeliharaan, maka gampangnya ketika dia diberikan tanggung jawab tersebut harus memberikan tanggung jawab secara maksimal mungkin, seefisien mungkin gitu. Nah, selanjutnya skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab pada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Nah, itu karena tadi konsesi pemerintah yang diberikan itu lama, dari maksimal sampai dengan 50 tahun, maka supaya pihak swasta yang ditunjuk itu dapat memperoleh profit, gitu ya, maka tentu dia akan memelihara barang tersebut semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin, gitu. Dan mungkin ada yang bertanya, ketika konsesi tersebut yang sampai dengan 50 tahun diserah, maksimal sampai 50 tahun diserahkan ke pemerintah pusat ataupun daerah, apakah barang tersebut sudah rusak gitu kan? Nah, ini karena poinnya adalah dilakukan pemeliharaan secara maksimal gitu dan seefisien mungkin. Sebenarnya barang yang diserahkan juga masih layak gitu ya, masih layak dipakai ataupun layak digunakan gitu. Dan kerusakan adalah minim. Kenapa? Karena tanggung jawab pemeliharaan masih sama perusahaan swasta tersebut gitu. Jadi bahwasanya kemudian ada semacam depresiasi, ya tentu saja itu namanya barang fisik ya. Nah, itu makanya kemudian ada depresiasi, cuma tentu untuk ya nanti dilakukan perhitungan berapa persentase dari depresiasi tersebut yang dimungkinkan.
Nah, prinsip dasar KPBU ya merupakan proyek penyediaannya dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha. Terus harus ada kontrak ya. Tentu kontrak ini juga akan menjadi isu sentral ketika satu badan usaha yang ditunjuk akan berikat dengan pemerintah pusat ataupun daerah. Karena apa? Gitu. Karena ini kaitannya dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus ditunaikan. Gitu. Jadi harus clear gitu tanggung jawab siapa gitu. Selanjutnya dapat atas desain, konstruksi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU. Nah, ini perjanjian skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang, lebih dari 15 tahun gitu kan. Untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi badan usaha. Nah, pertanyaan mungkin gini, kalau sampai dengan 15 tahun itu kan minimal ya. Rata-rata bukan minimal, lebih dari 15 tahun. Maksudnya gini, dalam PP 27 gitu ya tentang BMN itu untuk pengelolaan aset memang dibatasi sampai dengan 50 tahun. Hal ini berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan negara lain gitu. Di Inggris ataupun di Australia yang bisa sampai seratusan tahun. Nah, berikut ataupun Turki gitu ya. Turki juga masih menggunakan KPBU ini. Basis dari perjanjian kerjasama proyek KPBU itu adalah pembagian alokasi resiko. Ini juga hal yang perlu di-highlight di sini bahwa poin penting KPBU adalah risiko yang terbagi antara tanggung jawab swasta dan mana tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan terakhir, bentuk perjanjian kerjasama proyek KPBU dapat berupa perjanjian kerjasama operasi, pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan, dan pengoperasian fasilitas infrastruktur. Kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya adanya pembagian risiko antara pemerintah pusat dan swasta dalam melakukan pengelolaan jenis risiko pada pihak yang relatif dapat mengelolanya dengan lebih baik. Itu sama dengan sebelumnya ya. Pengelolaan risiko itu ditentukan dengan kontrak antara para pihak di mana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaan atau kombinasi keduanya. Tadi butir-butir kontrak gitu ya, harus dibunyikan gitu, layanan yang utama. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek, revenue yang dibayar oleh pengguna, user charge, itu yang tarif tadi ya, ataupun melalui pemerintah dalam bentuk apa? Availability payment. Gitu. Nah, tanggung jawab, nah ini poin penting lainnya adalah tanggung jawab penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah. Untuk itu, bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan sesuai kontrak, pemerintah dapat mengambil alih. Itu poin besarnya di sini. Makanya kemudian dalam hal kayak tarif jalan tol, pemerintah juga terlibat gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya, tujuan pelaksanaan KPBU mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta. Ini di depan juga sudah disinggung bahwasanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dari di APBN maupun APBD dengan adanya KPBU itu akan sangat terbantu karena untuk penyediaan dana awal gitu ya, pemerintah bisa dikatakan tidak sama sekali mengeluarkan uang dari kas negara ataupun kas daerahnya. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat. Gitu. Dampak istilahnya persaingan sehat ya tentu apa? Itu menjadi lebih efisien gitu ya. Menjadi lebih efisien, kualitas lebih baik, dan secara kuantitas lebih banyak proyek yang bisa dibangun gitu ya. Kalau umpamanya andalanya dengan APBN aja tentu sebatas alokasi yang ada di APBN. Dengan adanya KPBU ini memungkinkan proyek-proyek infrastruktur dibangun tanpa melalui APBN. Terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur. Karena tadi ketika untuk menghindari terjadinya cost overrun, maka kualitas bangunan dari awal sampai dengan pemeliharaan nanti itu akan semaksimal mungkin dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk.
Karena kalau kualitasnya jelek, banyak sifatnya biaya-biaya tambahan yang keluar, maka tentu dari sisi profit perusahaan akan menjadi lebih kecil. Nah, manfaat skema KPBU yaitu tersedia alternatif bagi sumber pembiayaan, gitu ya. Terus pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih pasti. Kenapa lebih pasti? Yaitu karena terjaminnya penyelesaian proyek yang relatif lebih cepat sampai dengan pemeliharaannya dan sampai tersedianya layanan yang diminta oleh pemerintah. Berkurangnya beban APBN dan risiko penggunaan jelas ketika KPBU itu ada, maka karena dananya bersumber dari badan usaha yang ditunjuk, tentu akan berkurang bagi pembebanan di APBN maupun APBD. Tapi secara layanan yang diminta oleh KL, baik pemerintah pusat maupun di daerah, layanan tersebut ya bisa terpenuhi. Nah, dampaknya apa? Infrastruktur yang disediakan dapat lebih banyak karena Anda nggak APBN saja, ada terus kemudian ada juga penugasan pemerintah terhadap BUMN dan kemudian ada KPBU, maka tentu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat akan lebih banyak yang dapat dibangun. Kinerja layanan masyarakat semakin baik. Nah, ini kaitannya dengan tadi, misalnya layanan di rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakit yang melayani orang sakit gitu ya, tentu kayak misalnya asupan atau pasokan pasokan listrik atas alat medis juga sangat dibutuhkan gitu. Nggak bisa terinterupsi gitu, misalnya sering mati listrik gitu. Makanya ketika dalam skema KPBU ini pemerintah nggak mau tahu gitu. Yang penting ketika orang masuk rumah sakit, ketika butuh operasi ataupun mungkin pelayanan rutin, apalagi yang sifatnya UGD gitu ya, dipastikan bahwa mereka semua terlayani dengan baik. Gitu. Masalah bahwasanya kemudian misalnya yang badan usaha itu yang mengelola proyek KPBU tersebut itu mencari support dari pasokan listrik mungkin dari genset ataupun dari diesel, itu nggak mau tahu gitu. Kalau umpamanya kejadian di mana? Nah, kalau umpamanya pembangunan rumah sakit tersebut melalui proyek KPBU, maka ketika terjadi pengembalian yang AP tersebut, availability payment, maka akan dikurangi dengan dalam tanda petik semacam denda tersebut. Misalnya dalam satu bulan terjadi pemadaman listrik yang berakibat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien, berapa persen gitu. Nanti bisa dihitung. Dan itu sesuai dengan perjanjian kerjasamanya gimana. Akuntabilitas lebih ditingkatkan. Dampaknya tentu itu ya. Akuntabilitas dari sisi pelaporan, ya swasta menyumbang modal teknologi kemampuan manajer yang lebih baik gitu. Karena kaitannya dengan inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh swasta. Nah, kita lihat di sini, siapa sebenarnya pemerakarsa KPBU. Nah, ini yang tadi KPBU bisa dilakukan oleh diinisiasi gitu. Yang mempunyai ide adalah pemerintah. Gitu. Bisa pemerintah pusat, BUMN maupun BUMD gitu, untuk dikerjasamakan. Gitu. Yang kedua bisa yang prakarsa dari badan usaha atau unsolicited, yang merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh badan usaha dengan proposal yang diajukan badan usaha untuk memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta badan usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai. Nah, mungkin pertanyaannya gini, ketika KPBU ini diinisiasi oleh badan usaha, gitu ya, apa kemudian badan usaha tersebut ditunjuk untuk untuk mengerjakan proyek tersebut itu? Nah, ini di awal juga sudah saya sebutkan bahwa untuk pengadaan proyek KPBU tetap melalui lelang secara terbuka. Gitu. Namun demikian, jika kemudian misalnya
badan usaha ini udah menginisiasi, kemudian ikut tender dan kemudian kalah, bukan nomor satu maksudnya. Ini perusahaan ini tetap diberikan kesempatan untuk halo? Sorry, kenapa? Kenapa Raja? Enggak Pak, kepencet Pak. Maaf Pak. Oh, kepencet. Oke, kira-kira. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nah, kalau kemudian nanti ternyata pas di tender dia nggak menang, nggak nomor satu maksudnya, kayak diberi semacam bukan diskresi ya, semacam ada ketentuan bahwa dia berhak dapat tambahan sekitar poin 10% gitu ya dari nilai yang diperoleh oleh pemenang tahap pertama gitu loh. Dan kalau kemudian ternyata dia tetap masih kalah juga gitu secara hitung-hitungan gitu ya, tentu menambah 10% juga ada hitung-hitungannya yang tentu secara teknis ada hitungannya gitu. Dan kalau kemudian tetap tidak bisa menyamai yang nomor satu, maka kemudian yang menang tersebut, perusahaan yang menang tersebut, atau swasta yang menang tersebut akan semacam memberikan kompensasi, memberikan penggantian atas biaya proposal ya, atas proposal yang sudah diinisiasi oleh badan usaha yang menginisiasi gitu. Jadi misalnya yang menang adalah A, padahal yang si B gitu ya. Nah, ketika si A tetap menang, berarti yang B ini nanti dapat kompensasi biaya yang telah keluar gitu untuk feasibility study sampai dengan final, sampai dengan desain gitu ya. Desain misalnya udah keluar 5 miliar, nanti tentu ada kompensasi 5 miliar dan mungkin ada biaya-biaya lainnya yang diperhitungkan gitu. Kalau pemerintah pusat tentu nggak ada kaitannya dengan kompensasi ya, karena kan desain semua dari pemerintah pusat gitu. Terus selanjutnya, nah ini penilaian proyek yang dapat dikabulkan. Yang pertama itu kelayakan ekonomi proyek. Gitu. Memastikan bahwa proyek sesuai dengan strategi pembangunan nasional dan sektoral. Tentu rujukannya mana? RPJMN ya. Kemudian dilakukan penilaian kelayakan teknis dan memastikan teknologi yang tersedia. Selain itu memastikan justifikasi pembangunan ekonomi dan sosial dari proyek tersebut. Mungkin pertanyaannya kalau yang tadi di depan di RPJMN kan ada semacam pengembangan ini rutan Nusa Kambangan ya. Nah itu gimana itu? Nah itu tentu nanti pelaksana kalau memang udah ditunjuk nanti ditawarkan gitu. Nanti bisa mengelola. Kalau Nusa Kambangan itu kan sebenarnya kawasannya yang eksotik gitu kan. Ada orang Cilacap nggak sih? Itu kawasannya bagus secara wisata, kalau mau dikembangkan secara maksimal itu sangat potensial gitu. Nah, nanti dikasih semacam pengembangan wisata ataupun mengelola lahan yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Gitu. Jadi ketika rutan sana kan banyak tuh di Nusa Kambangan. Kalau nggak salah ada sekitar 7 kalau nggak salah. Yang masih terpakai ada 7, cuma beberapa yang sudah tidak bisa dipakai, tapi lainnya masih bisa. Gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kalau lihat di RPJMN itu masuk dalam skema itu, gitu. Artinya mungkin udah mulai ditawarkan. Gitu. Nah itu secara ekonomi, mungkin kalau secara fisik siapa sih yang mau bangun rutan gitu? Tapi ketika mungkin ada semacam dalam tanda petik model kayak kompensasi tersebut, ya udah tolong bangunin RS, perbaiki infrastrukturnya. Nanti kalau mau udah baik infrastrukturnya, nanti pemerintah kasih konsesi untuk mengelola misalnya lahan berapa ribu hektar di Nusa Kambangan. Jadi secara ekonomi tetap ada potensi untuk dikembangkan. Terus kelayakan komersial gitu. Proyek dapat menarik sponsor untuk menyediakan tingkat pengembalian yang layak. Gitu. Jadi dari sisi ekonomi udah oke misalnya, kemudian dari komersial ini kira-kira komersial enggak? Kira-kira ada yang mau masuk atau enggak gitu ya? Tentu nanti tinggal bagaimana cara mengemas gitu ya proyek tersebut sehingga menjadi menarik bagi mungkin calon sponsor maupun investor. Gitu. Kalau umpamanya misalnya diberi konsesi lahan berapa ribu di sana dan kemudian secara potensi ekonomis itu masuk gitu ya. Dan kalau lihat peluang wisata di Teluk Penyu Cilacap itu ya sampai dengan Pulau Nusa Kambangannya kan bagus itu.
Nah, mungkin kalau umpamanya ada investor yang jeli bisa masuk ke sana gitu. Termasuk kalau nggak salah itu nanti diberi konsesi untuk mengelola lahan perkebunan dan juga lahan untuk peternakan sapi kalau nggak salah. Nah itu nanti harus dilihat dari dua sisi juga gitu. Terus juga dari nilai manfaat uang gitu, memastikan bahwa opsi pengadaan melalui KPBU dapat menyediakan nilai manfaat uang terbaik gitu. Nah ini apa namanya nanti pasti diperhitungkan gitu ya value of money-nya itu gitu. Kalau pada beberapa negara yang sudah maju, nilai manfaat uang antara pengadaan dengan P3 dan KPBU maksudnya KPU dan pengadaan konvensional dibandingkan secara kuantitatif. Jadi semakin kelihatan gitu kan. Oh, ini ternyata lebih menguntungkan pakai KPBU misalnya. Oh, ini dibanding konvensional atau demikian juga sebaliknya. Terus kita lihat juga kemampuan fiskal gitu, memastikan kapasitas membayar pengguna, dalam ini pengguna langsung untuk membayar layanan infrastruktur. Nah ini tadi skema pembayaran ada dua kan tadi. Tadi yang melalui metode tarif ya, ada yang melalui ketersediaan layanan atau availability payment. Kalau yang tarif ya tentu saja kemampuan misalnya kalau orang nih contoh Lampung ya, tol Lampung sampai dengan Bandar Lampung sekitar berapa? 60 apa 80 saya lupa, sekitar segitu gitu ya. Tol dari Bakauheni sampai dengan Sukarame lah ya. Sukarame Bandar Lampung bukan Palembang ya, ada Sukarame Bandar Lampung juga. Itu sekitar 80-an ribu gitu. Jadi ketika menentukan tarif tersebut tentu sudah diperhitungkan kemampuan membayar user gitu. Dalam hal ini mungkin yang menggunakan jalan tol tersebut. Demikian juga dari sisi kemampuan fiskal daerah gitu. Kalau main tadi saya sudah kasih contoh pembangunan jalan non tol di Badung, misalnya Pemda Badung berkesanggupan 1 bulannya nanti untuk pembangunan jalan tol itu akan mengganti misalnya 1 bulannya misalnya 2 miliar gitu ya. Ya nanti dilihat gitu, apakah benar-benar kemampuan real atau kemampuan di proposal saja gitu. Terus kemudian manajemen proyek, memastikan penanggung PJBK memiliki otoritas itu. Apakah benar-benar yang mempunyai otoritas untuk melakukan signing, melakukan proyek kerjasama gitu ya dengan swasta. Kapasitas kalau menyiapkan dan menggalang proyek selama mengelola proyek selama ini dari sini. Selama pelaksanaan KPBU gitu ya. Kita lihat tadi, di depan juga dari kita singgung ya, sebenarnya. Pembangunan infrastruktur yang bisa menggunakan skema KPBU, intinya adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Gitu. Jadi terbatas sama untuk infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Dari transportasi, jalan, sumber daya alam, sumber daya air dan irigasi, air minum, limbah, gitu ya, telekomunikasi dan kelistrikan, konservasi energi, dan seterusnya gitu ya. Terus yang sosial apa? Infrastruktur sosial dari mulai pariwisata, pendidikan, penelitian dan pengembangan, fasilitas sarana olahraga, terus infrastruktur pemasyarakatan, ini yang rutan tadi ya, perumahan rakyat, kesehatan gitu. Nah, kita lihat skemanya. Ini kenapa ada cat? Oke. Nah, ini kira-kira gambaran besar bagaimana KPBU dilakukan gitu ya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri adalah dukungan pemerintah untuk dan fasilitas. Jadi sisi pemerintahnya, pemerintah atas pelaksanaan proyek KPBU bisa memberikan project development fund, ya,
Terus ada viability gap fund, penjaminan dan pembiayaan infrastruktur. Nah, ini ada catatan ini terkait dengan PEN ya, itu ya. Nah, pada sisi yang sebelah kanan bagaimana skema pengendalian investasi dilakukan user payment, ya tadi lewat tarif tadi, ada yang mulai availability payment, ketersediaan layanan. Nah, kemudian project KPBU, ini badan usaha dibentuk gitu ya, Special Purpose Vehicle. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, karena pendanaan bukan dari APBN, tentu dia harus cari sumber yang lain, yaitu bisa dari equity sponsor gitu ya, bisa dari utang. Nah, highlight di sini terkait utang adalah ini tidak terkait dengan pemerintah gitu. Jadi tanggung jawab utang adalah tanggung jawab murni badan usaha yang melakukan KPBU. Kira-kira gitu ya skemanya. Kemudian dukungan pemerintah tadi yang di sebelah kiri tadi ya bisa dalam bentuk apa saja itu. Yang pertama dengan dana penyiapan proyek, ada Project Development Facility. Nah, ini untuk apa? Untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyediaan kajian air studi, kelayakan dan fasilitas pendampingan transaksi. Nah, terus pas penyiapan kajian awal studi kelayakan dapat dilakukan oleh PJBK ataupun Bappenas atau KPPIP. Nah, KPPIP ini apa gitu? Yaitu Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah gitu. Yang minggu kemarin kalau nggak salah, ya makanya saya kasih tanda bintang. Minggu kemarin dibubarkan oleh Presiden gitu ya. Jadi mungkin secara level teknis nanti ada koordinasi, saya yakin pasti ada koordinasi lebih lanjut, tapi mungkin tidak melalui forum komite. Nah, kaitan dengan PDF ini, kajian studi akhir studi kelayakan. Sudah ya berarti ya. Terus kemudian dana dukungan kelayakan viability gap fund gitu ya. Kontribusi pemerintah pusat atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan kepada KPBU dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek. Gitu. Kalau layak ekonomi oke, baru kemudian bagaimana supaya proyek tersebut secara finansial bisa layak. Gitu. Nah, maksimal berapa yang bisa diberikan? Maksimal adalah 49% dari biaya konstruksi dalam bentuk tunai atau suatu porsi yang tidak mendominasi biaya konstruksi. Jadi poinnya ini ya, tidak mendominasi biaya konstruksi proyek, maksimal 49%. Terus untuk yang penjaminan pemerintah yang timbul akibat terjadi risiko politik gitu ya, dilakukan melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia gitu ya, PT PI dengan policy single window. Nah, PT PI akan menjamin gagal bayar atau default kewajiban finansial PJBK akibat terjadi risiko politik kepada badan usaha yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian penjaminan. Nah, atas penjaminan yang diberikan kepada PJBK, pemerintah memiliki hak request ke PJBK apabila timbul klaim dari badan usaha gitu. Ini maksudnya apa? Kita balik ke slide sebelumnya. Ini kan kaitan dengan bagaimana badan usaha itu mendanai uangnya gitu ya. Kalau seandainya kemudian ini gagal melakukan transaksi atau tidak bisa menyelesaikan, maka tanggung jawab tersebut lari ke mana? Penjamin gitu. Penjamin dulu gitu. Nah, penjamin ini yang kemudian membail out lah bahasanya kamu gitu ya, yang akan menutupi bila terjadi kerugian. Tentu karena dia melakukan penjaminan, dia dapat apa? Dapat hak regres gitu, hak tagih istilahnya atas penjaminan yang diberikan. Nah, pengembaliannya tadi kayaknya udah kita singgung berkali-kali bahwa itu ada yang availability payment, pembayaran ketersediaan layanan gitu ya, pembayaran berkala oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas ketersediaan layanan infrastruktur gitu ya, sesuai dengan perjalanan KPBU. Kalau yang user based payment, yang tarif tadi itu pengembalian investasi berdasarkan penggunaan aktual atas layanan yang tersedia dan pihak swasta harus menanggung risiko permintaan. Nah, kita lihat tahap pelaksanaan KPBU. Yang pertama tentu ada
perencanaan gitu ya. Itu yang utama, perencanaan proyek kerjasama harus ada identifikasi dan pemilihan proyek kerjasama. Terus kemudian penetapan prioritas dan dokumen studi. Terus penyebabkan proyek, penyusunan kajian awal pra-studi, kelayakan, outputnya adalah dokumen outline, business case gitu ya. Terus dipasarkan, dimarketingkan, bagaimana, terus kemudian permohonan rencana dukungan atau jaminan pemerintah kalau memang ada gitu. Mungkin yang perlu di-highlight di sini terkait dengan permohonan jaminan atau dukungan pemerintah atas 3 yang tadi dilakukan pemerintah, yaitu apa? PDF, VJF, dan penjaminan diberikan cuma satu saja gitu, satu maksudnya nggak bisa 3 yang diminta gitu. Kalau 3 kan enak banget kan, dari studi kelayakan udah minta dukungan pemerintah, terus minta dijamin pula proyeknya kan. Jadi ini nggak bisa 3 harus salah satu aja gitu. Terus baru kemudian penyusunan kajian akhir studi kelayakan. Nah, baru dinilai layak nggak proyek ini. Kalau proyek layak, maka terus ke tahap transaksi proyek kerjasama. Gitu. Dari perencanaan pengadaan, prakualifikasi, gitu ya. Prakualifikasi, terus request for proposal, terus pelaksanaan pengadaan, penetapan lelang, ini proses lelang biasa ya. Pendirian badan usaha pelaksana, terus baru perjanjian, penandatangan perjanjian kerjasama, dokumen perjanjian kerjasama, dan baru financial close. Dan terakhir baru ada manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama, perencanaan MPPK, pembentukan manajemen dan rencana kerja, pelaksanaan MPPK, tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Nah, kalau tadi digambarkan dengan skema yang lain, kita gini, penyusunan rencana KPBU, studi, terus sampai dengan pelaksanaan KPBU, gitu ya. Sama dengan slide sebelumnya sih, cuma ini slide-nya lebih beda sedikit. Nah, ini tahapan progres proyek skema KPBU yang sedang ongoing, gitu ya, yang sedang berlangsung. Nanti teman-teman bisa lihat di sini apa saja, gitu. Siapa tahu ada yang di dekat daerahnya masing-masing. Dari mulai perencanaan, persiapan, transaksi, konstruksi, dan sampai dengan operasi. Ini yang kondisi existing saat ini. Nah, itu mungkin materi KPBU yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Kalau memang ada yang mau didiskusikan ataupun mau ditanyakan sambil saya absen, saya persilahkan. Silakan. Ada yang nggak jelas atau gimana? Izin bertanya, Pak. Sebentar. Tanggung nih, bentar ya, biar saya lihat. Tanggal 16 kan ya. Ya, silakan. Izin bertanya. Untuk pemberian bantuan berupa PDF, VGF, sama penjaminan itu, Pak, itu berdasarkan permintaan dari badan usahanya atau inisiatif dari pemerintah ya, Pak? Itu dari ini, Mbak, badan usahanya. Ada yang PJBK yang harus menyampaikan.
Karena tadi skemanya yang tidak boleh tiga-tiganya diminta, harus salah satu. Gitu. Apakah mau penjaminannya atau studi kelayakan atau dukungan gap tadi itu, VJF tadi. Baik, Pak. Terus saya boleh tanya satu lagi, Pak. Boleh. Untuk tahapan financial close itu yang dilakukan apa ya, Pak? Financial close ya. Iya. Safira Al-Madinah. Itu yang di slide berapa ya? Yang ada timeline tadi, Pak. Oke, yang financial close di sini ya. Gimana tadi pertanyaannya? Itu yang dilakukan apa, Pak? Soalnya saya kurang paham maksudnya financial close itu apa. Financial close itu semacam dilakukan pembayaran. Apa namanya? Ya, gambarnya pembiayaan itu mulai dilakukan gitu. Itu ya. Karena itu kan ketika apa namanya? Kampanye financial close itu kesanggupan dari tadi yang apakah dia mau minjem ataukah yang dari sponsor itu, memastikan ketersediaan dana itu tersedia di badan usaha yang akan melakukan KPBU gitu. Jadi kalau mau ada kepastian, baru kemudian bisa di proyek itu bisa dilakukan groundbreaking misalnya gitu. Kalau mau belum ada kepastian pendanaan kan tentu belum ada tahap ini belum bisa dilakukan lebih lanjut gitu kan ya. Gitu. Jadi kami memastikan pendanaan itu atas proyek itu udah terpenuhi semua. Sumbernya dari mana udah ketahuan. Gitu kira-kira. Cara memastikannya, Pak, dengan nanti kan ada semacam penilaian dari PJBK ya. PJBK terhadap monitoring oleh PJBK terhadap kesiapan badan usaha tersebut untuk memulai proyek tersebut gitu. Jadi kalau mau udah pasti sumber dananya udah pasti siapa saja sponsornya, terus kalaupun utang mungkin dari rasio keuangannya badan usaha tersebut apakah sehat atau enggak itu nanti dinilai di situ. Gitu. Kalau memang secara ini belum siap ya mungkin meskipun sudah ditunjuk mungkin bisa ditunda dulu gitu sampai dengan memastikan benar-benar proyek tersebut pendanaannya udah finish gitu, udah siap benar gitu. Karena jangan sampai kayak proyek KPBU balik-balik ini adalah tetap tanggung jawab pemerintah pusat gitu. Ketika pemerintah pusat sendiri meskipun bahasanya ini kayak di pihak ketiga kan gitu ya, tapi tanggung jawab oleh pemerintah. Misalnya tadi balik ke contoh rumah sakit dibangun gitu ya, mungkin ada kebutuhan pembangunan untuk bangsal gitu, untuk ruang rawat pasien gitu. Kalau misalnya rumah sakit tersebut udah over capacity gitu. Nah, ketika mau membangun ini tentu udah ada perkiraan kan. Kalau salah satu kenapa pakai skema KPBU adalah yang diharapkan adalah ada percepatan infrastruktur tersebut siap gitu. Misalnya kan setahun 2 tahun udah siap gitu. Kalau umpamanya untuk mengejar target setahun 2 tahun tersebut ternyata dari si pendanaannya belum bisa meyakinkan misalnya gitu ya. Maka kemudian yaitu pemerintah bisa melakukan PJBK dalam hal ini ya bisa melakukan semacam penilaian, melakukan asesmen kembali gitu. Sampai benar-benar badan usaha tersebut siap secara finansial. Gitu maksudnya, Mbak. Ya, Pak. Baik, Pak. Udah paham. Ya, masih Safira ya. Ada lainnya? Pendapat juga boleh gitu. Yang tidak sependapat yang saya sampaikan, kalau memang ada yang perlu ini nggak apa-apa. Kita bebas saja. Saya kayaknya belum pernah dengar suaranya Lorencia ya. Lorencia Siregar di mana ini? Iya, Pak. Tinggal di mana Lorencia? Di Langkat, Sumatera Utara, Pak. Jauh pula kau itu ya. Kalau aku dulu di Lampung lama juga.
Gimana pendapatmu, Lorencia, tentang KPBU? Ada yang mau disampaikan nggak? Ini Pak, saya kayak masih bingung gitu Pak. Jadi KPBU ini bisa dibilang kayak mengalihkan ke sektor swasta gitu ya Pak? Kan terus apa? Alih sektor swasta lainnya ke sektor swasta. Oke, terus pertanyaan Jadinya lainnya? Itu aja. Seperti dari pemerintah mengalihkan suatu proyek ke badan usaha gitu kan Pak. Nah, yang memegang kendalinya itu si badan usaha atau masih diawasi oleh pemerintah ya Pak? Oleh pemerintah. Oke. Nah, itu aja. Iya Pak, itu aja. Ya, baik. Kalau tadi apakah dialihkan ke sektor swasta atau enggak gitu. Kalau di awal kan sudah saya sampaikan bahwa untuk tanggung jawab pemerintah. Baik, apakah nanti lihat KPBU tersebut, apakah itu proyeknya KPBU pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Makanya tadi dalam hal kemudian dilakukan perikatan ya di perjanjian kerjasama tersebut sudah di-define, sudah ditentukan gitu ya. Nanti baik pemerintah pusat ataupun daerah dengan badan usaha tersebut melakukan perjanjian ya, itu dikatakan bahwa tanggung jawab atas ketersediaan layanan itu oleh pemerintah gitu, tetap oleh pemerintah gitu. Namun demikian secara fisik atau ketersediaan layanan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab oleh badan usaha gitu. Makanya kemudian kayak tadi untuk misalnya jalan tol atau rumah sakit itu kan tarif juga tetap ditentukan oleh pemerintah, itu bukan oleh mereka. Itu kalau oleh swasta tentu karena dia tentu akan mengharapkan profit dan yang cepat tentu itu menjadi tanggung jawab oleh swasta. Tapi kan enggak, untuk yang KPBU tetap oleh pemerintah pusat. Makanya dia tetap untuk penentuan tarif dan semacamnya harus ada disebutkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, terus kaitannya, nah ini tentu berbeda dengan misalnya kalau kita lihat ada skema lainnya yaitu tentang pengelolaan aset ya. Kan ada perjanjian pengelolaan aset juga. Kalau baca kemarin belajar tentang hukum keuangan negara pasti masih ingat ya. Kayak Ucup harus ingat atau ingat nggak Ucup? Ucup mana nih? Jangan tidur Ucup. Yang gimana, Pak? Yang mana? Yang pengelolaan aset itu Ucup masih kan nggak mau Ucup? Kan ada perjanjian pengelolaan aset antara pemerintah baik pusat ataupun daerah dengan swasta misalnya. Masih ingat nggak itu? Bagaimana mekanismenya? Aduh, Pak. Udah lupa, Pak. Alia masih ingat nggak Alia? Alia jangan tidur nih, mana Alia? Iya Pak, hadir Pak. Hadir. Apa masih ingat nggak Alia? Lupa juga. Sama Pak. Jadi untuk yang KPBU berbeda dengan misalnya tadi untuk perjanjian pengelolaan aset itu. Kalau perjanjian pengelolaan aset itu di PP 27 itu ya, itu gampangnya itu tanggung jawab mutlak swasta gitu ya. Dalam artian apa? Dari dia bagaimana dia ketika dia misalnya dia perjanjian aset memanfaatkan lahan ya dengan misalnya perusahaan A berkontrak dengan pemerintah Langkat misalnya ya Lorencia, perusahaan swasta itu dipasrahin, udah ada perjanjian tersebut dipasrahin untuk mengelola, terserah dia mau mengelola usaha, mungkin buka restoran ataupun mungkin buka Langkat bukan perikanan ya Lorencia. Apa tuh? Mungkin kelapa sawit lah ya. Iya Pak, di sini banyak kelapa sawit. Kelapa sawit ya, melalui konvensi untuk kelapa sawit tersebut, maka kewajiban bagi pihak swastanya adalah apa? Kontribusi ke pemerintah daerah misalnya. Ya dia mau membayar misalnya PNBP gitu kan, PNBP ke kas daerah atau mungkin kontribusi lainnya ya sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut gitu kan. Nah dari tanggung jawab tersebut untuk mengelola lahan, land clearing sampai dengan penanaman sawit sampai dan mitigasinya itu tanggung jawab murni swasta gitu. Tapi kalau KPBU enggak gitu. KPBU itu kan betul bahwa biaya desain, instruksi sampai dengan pemeliharaan adalah tanggung jawab oleh pihak swasta, badan usaha dalam hal ini ya. Namun demikian,
karena nanti pemerintah harus ada dalam tanda petik dari skema pengembalian, apakah nanti dalam bentuk tarif ataupun mungkin dalam bentuk tadi availability payment tersebut, ketersediaan layanan, maka kemudian diperhitungkan biaya apa yang harus dikembalikan oleh pemerintah Langkat misalnya. Kalau misalnya pemerintah Langkat mau membangun jalan ya dari ibu kota Langkat apa namanya? Ini yang dulu bupatinya Samsul itu kan ya? Iya, Pak. Oh, iya, Samsul yang masuk ke korupsi ya, yang jadi gubernur sebentar. Pak. Oh, sahabat ya, saya pernah ke sana itu. Nah itu ada pembangunan jalan misalnya, nanti dalam periode ketika udah konstruksi dan pemeliharaan selesai, ini KPBU ya, Lorenz ya, nanti pada tahun keberapa pemerintah daerah Langkat harus melakukan pengembalian. Tadi yang anuitas tadi itu ya, misalnya biaya konstruksi sampai dengan pemeliharaan, hitungan di perjanjian kerja di stability feasibility study itu, studi kelayakan, dia misalnya diperhitungkan kebutuhan dari konstruksi sampai dengan pemeliharaan 500 miliar, maka kemudian ada skema untuk pengembalian. Kalau misalnya availability payment ya, dikembalikan berapa dalam jangka waktu tempo berapa tahun. Gitu. Jadi tadi tanggung jawab tetap pemerintah pusat. Yang dua apa tadi pertanyaanmu? Lupa aku. Kendali oleh pemerintah. Iya, betul, oleh pemerintah pusat. Bukan oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Lihat siapa yang bertanggung jawab, yang melakukan KPBU tersebut. Gitu. Ada yang di ini? Cukup, Lorenz ya? Menurut saya sudah cukup, Pak. Jadi yang mengawasi Cukup, masih tetap dari pemerintah kan, Pak. Cuman pelaksanaannya kerjasama dengan badan usaha gitu ya. Iya. Bahasanya mungkin bukan pengawasan itu, karena tadi dari konstruksi sampai dengan pemeliharaan oleh badan usaha tersebut itu. Namun karena gini, nanti ada serah terima aset itu terjadi ketika sesuai dengan lamanya perjanjian kerjasama tersebut. Itu kan tadi di awal saya bilang bahwa untuk yang kerjasama KPBU ini yang di Indonesia maksimal 50 tahun. Nanti tinggal berapa tahun perjanjiannya itu serah terimanya tersebut. Gitu. Jadi masa pengelolaan sampai dan pemeliharaan oleh swasta dalam skema KPBU tersebut ya selama itu pula mereka menguasai itu. Namun demikian aset yang dia kuasai ini tidak boleh dilakukan penjualan. Itu di perjanjian kerjasama dibunyikan juga. Karena kalau umpamanya tidak ada kayak gitu bahaya gitu. Kalau terjadi misalnya gagal bayar gitu kan, apa yang mau dilakukan pemerintah? Mungkin bisa masuk ke KPK semua itu. Makanya itu klausulnya jelas dibunyikan bahwa untuk aset betul dalam pengelolaan, tapi ada catatan bahwa untuk yang proyek di KPBU tidak bisa dipindah tangankan. Poinnya itu. Sambil saya absen ya, siapa tahu ada yang mau nanya lagi? Izin, Pak. Ya. Jadi badan usaha di sini tuh badan usaha swasta aja atau BUMN sama BUMD ikut dalam KPBU BU-nya di sini tuh ya, Pak? Monika ya, itu bisa KPBU bisa BUMN bisa nggak ya? Kalau lihat dari model pelelangannya secara terbuka, semestinya bisa juga sih. Cuma nanti saya tanyakan ya, ini bagus juga nih pertanyaannya. Karena kalau badan usaha itu sendiri sebenarnya bisa, karena dibentuk gitu ya, mungkin bisa beberapa perusahaan sebenarnya gitu. Holding company maksud saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ntar saya tanyakan ya, ini apakah harus, bentar, Monika, apakah bisa non swasta gitu ya? Iya, Kalau Pak. bahasanya di sini memang badan usaha gitu. Cuma ntar kita lihat di PM, di perpresnya badan usaha. Apa bisa BUMN itu?
Kalau lihat dari sisi usahanya, kalau menurut saya jawaban sementara saya sebenarnya bisa sih kalau menurut saya. Tapi pada sisi yang lain dia bisa pemilik KPBU ini bagi sisi sebenarnya bisa pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD. Tapi nggak apa-apa, coba nanti saya tanya. Saya belum jawab secara ini ya. Apakah kontaknya swasta saja atau bisa lainnya gitu ya. Ya, makasih Monica ya. Nanti saya catat dulu nih. Nah. Ada yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin tahu sebenarnya KPBU ini ada kelemahannya juga atau enggak ya, Pak? Soalnya dari tadi yang dibahas tuh adanya Manisnya kelebihan gitu aja. Ya? Apakah KPBU ini udah skema yang paling ideal gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Hanifah, makasih pertanyaan ya. Ini pertanyaan bagus juga. Kelemahannya ada nggak gitu ya? Kelemahan KPBU. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan. Siapa yang punya pendapat nih? Kelemahannya apa menurut kalian? Ada yang punya pendapat nggak? Coba saya minta pendapat siapa? Muhammad Rizky ya. Muhammad Rizky Mubarok. Kayaknya belum pernah ngomong ya Muhammad Rizky. Gimana pendapatmu, Rizky? Kalau ada yang mau menyampaikan? Mungkin kalau dalam skema yang ada di Indonesia ya, kalau saya lihat sih sebenarnya, kalau lihat ketentuan di apa namanya di peraturannya itu kan terbatas untuk infrastruktur yang ekonomi dan sosial aja gitu ya. Meskipun dalam itemnya ketika dijabarkan lebih lanjut, ternyata bisa sampai 9 item gitu ya. Mungkin kalau mainnya bisa untuk yang lainnya gitu, maksudnya infrastruktur lainnya mungkin bisa lebih apa namanya lebih fleksibel gitulah ya. Mungkin gitu si Hanifah. Sementara jawaban saya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus nih pertanyaannya. Kelemahannya ada nggak? Kalau dicari-cari mungkin ada saja. Ya tadi yang untuk yang konteks Indonesia tadi, kalau menurut saya kurang nggak jelas ya caranya. Putus-putus nggak? Lancar. Oh lancar, kok di sini kayak menggema gitu. Mohon Loren untuk di ACC sekalian, Pak. Loren. Ya. Loren kenapa? Ini udah 31. Oh, 30. Keluar ya. Kalau menurut saya tadi itu Hanifah, dari mungkin masih terbatas penggunanya untuk yang infrastruktur ekonomi dan sosial gitu ya. Ya mungkin yang kedua juga mungkin dari sisi penghitungannya gitu ya. Kan kita umpamanya nih kayak suatu badan usaha diberi konsesi sampai 50 tahun. Kita kan nggak tahu pengembaliannya kayak apa gitu ya. Mungkin selama kita kerja tahu-tahu kita sampai pensiun gitu kan, mungkin juga belum tentu proyek yang udah kita ACC atau kita proses itu bisa ketahuan endingnya kayak apa gitu. Dan yang jelas ini kan masih baru di Indonesia ya, 2015 gitu ya, yang secara institusi udah ada unit yang menangani gitu kan. Mungkin masih perlu jalan yang panjang gitu ya untuk pembuktian, ya mungkin apakah berhasil atau enggaknya KPBU di Indonesia. Karena keberhasilannya ini juga kasuistis gitu, nggak semuanya ada yang berhasil juga gitu. Kalau setahu saya yang berhasil itu memang di Korea gitu, Australia. Kalau yang nggak berhasil, ada beberapa yang nggak berhasil, cuma saya lupa itu.
Ntar bisa digabungin lah ya. Kalau yang nggak berhasil juga sih. Cuma kalau lihat kayak di Turki itu juga apa namanya masif juga gitu sebagai dampak dari KPBU. Ntar bisa dilihat referensi lainnya. Mungkin gitu Hanifah dan teman-teman. Ada yang lainnya? Saya sambil absen ya. Satu lagi. Pak, izin coba menambahkan dari pendapat saya, Pak. Boleh, Dimas, silahkan. Menurut saya sendiri ya, saya berpikir kan ini kan merupakan suatu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Iya. Jadi kayak ini adalah kerjasama dari dua pihak. Mungkin kelemahannya dari bentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha ini karena ini diatur oleh dua pihak, jadi kayak mungkin ada suatu ketimpangan tujuan dari masing-masing pihak yang karena mungkin mereka ingin goals-nya berbeda, tapi ini merupakan suatu bentuk satu kerjasama. Aduh, gimana bahasanya ya Pak? Jadi kayak mereka ada persilangan tujuan gitu Pak. Kadang karena dalam proses pembiayaan mungkin dari proses pembiayaan infrastrukturnya si pihak badan usahanya itu sudah menargetkan sekian, tapi dari pihak pemerintahnya itu tuh tidak bisa memenuhi target yang dibutuhkan. Jadi kayak pihak badan usahanya itu tuh berpikir dua kali untuk membiayai suatu proyek tersebut. Jadinya kadang kelemahannya di situ Pak. Ada tujuannya saling bertabrakan. Kalau misal tidak difokuskan lebih lanjut. Mungkin saya berpikirnya seperti itu sih Pak, tidak tahu juga sih. Ya, jadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Arya itu sebenarnya itu diselesaikan di awal sebelum perjanjian kerjasama itu di signing gitu loh. Jadi maksudnya gini loh, contohnya yang tadi saya sudah cerita Pemkab Badung loh, misalnya Pemkab Badung mempropos jalan non tol ya di Badung Bali sana itu. Nah itu ketika dia mengajukan proposal tersebut gitu ya, Pemda tersebut, maka kemudian ditawarkan gitu kan estimasi kos menurut Pemda berapa, menurut badan usaha nanti berapa gitu ya. Nah nanti tentu ketika suatu pihak tersebut sudah ditetapkan selaku eksekutornya, badan usahanya sudah ditetapkan, maka kemudian terjadi negosiasi gitu loh, negosiasi gitu. Berapa kira-kira nilai yang pas bagi nilai pengembaliannya berapa gitu. Termasuk metode skemanya lewat apa? Kalau lewat ability payment ataupun lewat tarif tersebut gitu. Nah, kalau umpamanya memang kemudian udah ditetapkan kayak gitu, sebenarnya dalam konteks perjanjian berikutnya, di perjanjian sudah disepakati, cost-nya berapa, terus daya overhead-nya berapa, dan pengembalian berapa, sebenarnya udah selesai gitu. Masalah teknis sampai dan benar kan kita untuk yang KPBU jelas itu adalah tanggung jawab pihak swasta gitu. Jadi itu semua juga udah selesai di perjanjian kerjasama. Gampangnya ketika signing, isu-isu yang terkait dengan perbedaan pendapat atau perbedaan tafsir serta estimasi ataupun profit yang diharapkan dari masing-masing pihak udah dibicarakan itu. Makanya kemudian pemerintah juga kalau umpamanya pihak swasta tersebut semacam meminta dukungan dari pemerintah baik pusat atau daerah, bisa melalui penjaminan, bisa melalui PDF, bisa melalui IJF tersebut gitu. Mungkin itu Mas. Pendapatmu juga sebenarnya masuk, cuma dalam konteks awal sebenarnya isu tersebut sudah dieliminir di tahap awal gitu. Dengan perjanjian kerjasama maka sebenarnya isu tersebut sudah selesai. Gitu Dimas. Ya, baik Bapak, terima kasih. Karena ini saya berpendapat berkaca dari saya pernah mengulik kasus Bandara Kertajati yang merupakan kerjasama pemerintah Jawa Barat dengan PT Angkasa Pura, itu dia tidak berhasil atau tidak berjalan dengan optimal, walaupun sekarang sudah mulai dioperasikan, tapi kinerjanya tidak optimal, itu juga gara-gara dari perjanjian awalnya yang ada ketimpangan Pak, maksud tujuan dari pihak pemerintah Jawa Baratnya dan PT Angkasa Puranya. Jadi saya berpikiran di situ. Ya, betul. Bisa memang gitu, salah satu sebabnya gitu. Baik, terima kasih Bapak atas informasi tambahannya. Oke. Ya mungkin ketika dilakukan perjanjian
itu negosiasinya mungkin nggak terlalu smooth gitu ya. Artinya mungkin ketika dinilai ulang kembali ternyata mungkin beban Angkasa Pura atau mungkin Pemda Provinsi Jawa Barat ada yang merasa oh ternyata saya rugi banyak nih, atau mungkin satu oh saya untung banyak, mungkin gitu ya Dimas ya. Baik Bapak. Ada yang lainnya? Apa cukup? Kalau kira ada lainnya atau cukup? Ntar aku menutup absen dulu ya, baru kita close ya. Ini bentar lagi juga habis. Oke. Oh, udah tutup duluan. Oke. Baik, teman-teman semua ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas selesainya kuliah sesi minggu ini. Mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab dan mungkin masih di benak kalian ya. Kalau memang nanti mau ada yang ditanyakan ke saya lewat WA juga saya persilahkan. Gitu ya. Terus berikutnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf jika ada banyak kekurangan yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya saya menyampaikan pesan supaya tetap jaga kesehatan, semoga keselamatan dan kesehatan kita tetap terjaga gitu ya dari apapun itu gitu. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mari.